إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarakat sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita berusaha bertakwa dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan di antara simatil muttaqin, karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Saudaraku seiman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam sebaik-baik penciptaan dan berikan rezeki sebaik-baik rezeki, dan semua itu untuk tanggung jawab yang besar yang ada di pundak kita. Tanggung jawab yang pernah diberikan atau ditawarkan kepada makhluk yang lebih besar dari kita, kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Tapi mereka enggan. Tapi manusia dengan segala kekurangannya, dia berani menerima itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menawarkan amanah itu kepada langit-langit dan bumi, serta juga kepada jibal, kepada gunung-gunung, dan semua itu makhluk yang sangat besar. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Dan mereka semua enggan untuk menerima, memikul beban itu, karena mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena beratnya beban tersebut. Wa hamalal insan, dan dipikullah oleh manusia, innahu kana zaluman jahula. Dan Allah menyebutkan sifat dari sifat manusia adalah zalim dan sangat bodoh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang menerima amanah itu. Amanah yang sangat besar. Sehingga barang siapa yang menunaikannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, kemuliaan yang besar si Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dan kenikmatan. Dan barang siapa yang mengabaikannya, meninggalkannya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat keras dan sangat pedih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan, dan untuk sebaik-baik ciptaan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Kita diberikan akal, diberikan hati, diberikan perasaan, dan semua ada fasilitas pada manusia untuk mengemban amanah yang besar itu. Tetapi barang siapa yang meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya di tempat yang rendah, ba'dama khalaqna fi ahsani taqwim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baik penciptaan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Kemudian kami akan kembalikan mereka, campakkan mereka pada tempat yang paling rendah di neraka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak menunaikan amanah tersebut. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Karena orang yang beriman dan beramal salehlah mereka orang-orang yang telah mengemban amanah tersebut dengan baik. Maka dengan demikian, saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesucian kita baik dari najis dan hadas adalah amanah. Salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Bahkan seluruh perbuatan yang wajib adalah amanah. Sebagaimana perbuatan yang haram yang wajib kita tinggalkan adalah amanah. Menegakkan kewajiban kita baik kepada Allah dan sesamanya adalah amanah, dan meninggalkannya adalah khianah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hak-hak yang harus kita tunaikan, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, dan itu disebutkan secara rinci di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan dengan Allah suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil dzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada kerabat karib, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wajaridil qurba wajaridil junub wasahibil janbi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Wasahibil janbi, yaitu teman sejawat atau teman dalam safar. Wabnis sabili wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil dan juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebut para ulama adalah hukukul asrah. Ada 10 kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan yang paling utama dari semua kewajiban yang harus kita tunaikan adalah kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan pertama kali wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah dalam peribadahan itu kepada siapapun, kepada suatu apapun. Maka hak yang pertama yang paling agung, kewajiban yang pertama harus kita tunaikan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah mengesakannya. Karena tidak dianggap seorang beribadah kepada Allah ketika dia beribadah juga kepada yang lainnya. Dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wal ibadatu la tanfa sahibuha illa bil ikhlas, ay illa ma'al ikhlas. Ibadah kita kepada Allah tidak bermanfaat kecuali bersama keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak menyebutkan itu. Di antaranya dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kamu kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengikhlaskan bagi Allah dalam beragama. Sesungguhnya agama ikhlas itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Agama keikhlasan hanya milik Allah, agama tauhid. Karena agama di luar Islam, agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyekutukan dengan 2 Tuhan, ada yang menyekutukan dengan 3 Tuhan, ada yang menyekutukan lebih daripada itu. Maka wa man lam ya'budillahi sara 'abdan li ghairihi. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah saja, maka dia akan beribadah juga kepada yang lainnya. Beribadah kepada syaitan, beribadah kepada hawa nafsunya, beribadah kepada patung, berhala dan yang lainnya. Maka kita adalah seorang hamba, maka seorang hamba adalah mesti menghinakan dirinya kepada yang menciptakannya. Ketika kita menghinakan diri, ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan cinta dan pengagungan, maka itulah hakikat ibadah. Maka hakikat ibadah adalah ad-dadul wal khudu', merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah tabaraka wa taala.
Kemudian setelah hak Allah tabaraka wa taala adalah hak kedua orang tua, di mana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dilarang kita untuk durhaka kepadanya. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepadamu agar kamu beribadah hanya kepada Allah saja, dan berbuatlah kamu kepada kedua orang tuamu dengan kebaikan. Maka setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang utama atau hak hamba yang paling pertama ditunaikan adalah haknya kedua orang tua setelah hak Allah tabaraka wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepadanya, menyenangkannya, menggembirakannya, tidak membuatnya cemas, tidak membuatnya takut. Maka ini semua bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya wahai Rabbku, kasih sayangilah keduanya, orang tua kita, ibu dan bapak kita, sebagaimana dia membimbingku, mendidikku, menyayangiku sebagaimana waktu kecil. Tentu ini ketika kedua orang tua kita dalam iman, mati dalam iman, hidup dalam iman, mati dalam iman. Adapun kedua orang tua yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka ayat ini telah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-13. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa fa ahaqun nas ba'dal khaliqil mannan huwa haqqul alwalidain. Hak yang harus ditunaikan oleh kita terhadap manusia setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hak anak yatim. Di mana anak yatim adalah seorang anak yang lahir atau ditinggal mati oleh bapaknya dan masih dalam keadaan kecil, belum balik. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, menyantuninya, menyayanginya, memberikan asuhan dan pendidikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang sangat besar kepada mereka yang menyantuni anak yatim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana wa kafilul yatim kahataini syabataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Barang siapa yang ingin bersama Rasulullah SAW, maka di antara jalannya adalah menyayangi, mendidik, menyantuni, membina anak yatim. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu adalah hak orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki mungkin rumah, mungkin pekerjaan, tetapi dia kekurangan dalam hal-hal yang pokok, hal-hal yang primer dari kebutuhannya. Maka kewajiban kita yang memiliki keluasan harta untuk membantunya. Jangan sampai membuatnya kupur, karena bisa jadi kemiskinan menjadikannya kekufuran. Maka barang siapa yang menjaganya, membantunya, memperhatikannya, baginya juga adalah pahala yang besar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan, as-sa'i 'alal armara wal miskin kal mujahid fisabilillah. Barang siapa yang merawat para janda dan juga orang-orang miskin, maka seperti berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Hak berikutnya adalah hak tetangga, baik tetangga dekat atau tetangga jauh. Kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik atau muliakanlah tetangganya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-jiranu salasah, bahwa tetangga itu ada 3. Fajaru lahu salatah hukuk, wa jaru lahu haqqan, wa jaru lahu haqqan wahidun. Ada tetangga yang memiliki 3 hak kepada kita. Ada tetangga yang memiliki 2 hak dan ada tetangga yang memiliki 1 hak. Fa'amal jaru ladzi lahu salasa hukuk, fal jarul muslimul qarib lahu haqqul jar wa haqqul qurba wa haqqul islam. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak kepada kita, dia adalah tetangga kita, kemudian kerabat kita, kemudian dia adalah seorang muslim. Mungkin bila tetangga kita itu ada keluarga dan dia seorang muslim, maka baginya 3 hak. Adapun tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga kita dan dia seorang muslim. Adapun tetangga yang memiliki 1 hak, dia tetangga kita dan dia bukan kerabat kita dan dia bukan seorang muslim. Tapi mereka memiliki hak tetangga yang dengan kita tidak boleh mendoliminya,
tidak sewenang-wenang kepadanya. Kemudian hak berikutnya adalah hak sahibul janbi, teman sejawat, teman sepekerjaan, atau teman dalam safar. Sebagian ulama menyebutkan demikian, ini rafiq fis safar. Maka kita pun harus berbuat baik kepadanya. Dalam safar itu banyak rintangan, banyak cobaan, melelahkan. Bahkan disebutkan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian di potongan-potongan siksa. Maka kita wajib berbuat baik kepadanya, baik dengan lisan, perbuatan, dan harta kita. Kemudian berikutnya adalah hak kita berbuat baik kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seorang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dalam perjalanan safar yang mubah, bukan safar maksiat, dan dia kehabisan bekal. Maka kita wajib untuk melindunginya, memberikan dia tempat tidur bila dibutuhkan, beri makan dan minum, dan memberikan ongkos secukupnya agar dia sampai kepada tempat tujuannya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita punya kewajiban untuk itu. Kemudian yang terakhir adalah hak memalik, itu para budak yang kita miliki. Tentu mungkin pada hari ini kita tidak memiliki budak karena tidak ada perbudakan. Tapi jikalau nanti suatu saat kondisi yang berbeda dari saat ini, sebagai kondisi-kondisi masa lampau, mereka memiliki budak-budak, maka kewajiban tuannya adalah memperbaikinya, merawatnya, mendidiknya, ya, memeliharanya. Dia harus diberikan ruang untuk dia bisa tidur, diberikan pakaian untuk dia terjaga auratnya, dan seterusnya. Maka kepada budak pun kita harus berbuat baik. Nah, sungguhnya Islam mengajarkan kebaikan, hatta kepada hewan sekalipun kita mengajarkan kebaikan dan tidak kezaliman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan hal ini atau melaksanakan amanah ini, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang mengabaikannya, bahkan mungkin dia tidak melaksanakan amanah tersebut, bahkan menghinakan amanah tersebut, maka bagi mereka adalah kesombongan, kebanggaan yang tidak akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Bangga dengan apa yang dimiliki, sombong dengan apa yang dimiliki, sehingga dia tidak melaksanakan 10 dari hak tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita memiliki amanah, punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu mesti kita kerjakan. Amanah itu mesti ditunaikan. Karena Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Demikianlah khutbah Jumat yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik pada kita untuk senantiasa bisa menjaga amanah ini, amanah yang besar, amanah yang pernah Allah serahkan, tawarkan kepada makhluk yang besar daripada kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita dan kita mengambilnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka teranglah jelas kita hidup di dunia dengan segala aspek yang Allah berikan kepada kita, itu untuk tujuan yang mulia, yaitu melaksanakan kewajiban kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kewajiban yang pertama, dengan beribadah kepadanya sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian berikutnya dari kewajiban kita memberikan amanah kepada hamba, yang pertama kedua orang tua dan yang lainnya. Maka dengan demikian, apapun keadaan kita, apapun posisi dan kedudukan kita, maka kita wajib menunaikan amanah itu sesuai dengan kemampuan kita. Para guru tentu memiliki amanah untuk mengajarkan yang baik kepada anak didiknya, merawat mereka, memberi solidaritas kepada mereka dengan baik. Para pedagang juga punya amanah untuk jual beli dengan cara yang dibenarkan. Tidak boleh ada tipu menipu.
Rasulullah SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Orang-orang yang menipu bukan bagian dari kami. Betapa banyak para pedagang yang tidak jujur. Berapa banyak pedagang yang curang. Maka Anda punya amanah yang besar terhadap konsumen Anda. Begitu juga kita sebagai orang tua, ayah dan ibu di rumah punya amanah yang besar. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah itu dengan ayat yang terang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin kita sebagai abdi negara punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena rakyat kita banyak, masyarakat kita banyak, punya tanggung jawab yang benar agar menetapkan hukum dengan adil, memberikan kemaslahatan yang besar bagi masyarakatnya. Dan itu tidak mudah. Tetapi barang siapa yang meniti jalannya, maka surga sangat dekat dengannya. Dan dia akan mendapatkan naungan, para naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhullahu yauma la dhilla illa dhillih. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan akan mendapat naungan dari naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan adalah al-imamu adil, yaitu penguasa yang adil. Penguasa yang adil, para pejabat-pejabat yang adil, maka sungguh bahagia mereka. Mereka adalah orang pertama yang disebutkan Nabi SAW mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Bahkan imam yang adil termasuk imam yang apabila berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi SAW mengatakan salah satu la turadu da'watuhum, ya disebutkan di antara al-imamu adil. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di antara imam yang adil. Begitu juga kita sebagai masyarakat, kita punya tanggung jawab untuk taat kepada penguasa, kepada ulil amri selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Maka jadilah masyarakat yang baik sehingga mendapatkan penguasa yang baik. Berdoalah senantiasa untuk para penguasa agar mereka mendapatkan kebaikan, karena kesalehan dan kebaikan para penguasa akan dirasa baik oleh masyarakatnya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala sering menyampaikan bahwa di antara ciri Ahlussunnah adalah ad-du'a'u li umaraihim bil khair, yaitu mendoakan para penguasanya dengan kebaikan. Maka ini adalah lisan-lisan Ahlussunnah. Bahkan ulama salaf mengatakan laula li du'aun mustajabatun la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka aku akan pasti berikan doa kebaikan itu kepada para penguasa. Saudaraku seiman sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita selaku hamba memiliki amanah yang besar. Siapapun kita ada amanah di pundak kita, maka tunaikanlah amanah itu dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan kebaikan kepada kita selama kita selalu bertawakal kepadanya dan berusaha untuk di jalannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulati umurina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.